皆是。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-89. Namun sebelum kita lanjut, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Minggu kemarin, Sushin akhirnya telah melahirkan bayi kembarnya. Meskipun Lao Feng berada di dasar laut, namun ia bisa mengetahui kabar bahagia itu melalui Babata. Namun sayang sekali kebahagiaan Sushin harus berakhir, karena Actin, Yanhai, dan juga Li Hainu datang untuk mengambil harta benda milik Lao Feng. Li Hainu yang merupakan master mental sama seperti Lao Feng telah melakukan sesuatu kepada Sushin, yang mengakibatkan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Hasil tak lama kemudian, Sushin pun harus mengembuskan napas terakhirnya dengan pakaian pengantinnya. Sedangkan Lao Feng tak berhasil membentuk klon tubuh manusianya berkat bantuan Babata. Dan membuang begitu banyak waktu, Lao Feng pun segera naik permukaan agar bisa bertemu dengan Sushin dan juga kedua anaknya. Apalagi mereka ini sudah lama tak bertemu. Tapi sayang sekali Babata memberitahu kalau Sushin baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Lao Feng benar-benar sangat terkejut mendengar kabar itu. Babata segera memperlihatkan tubuh Sushin yang sedang terbaring kaku. Melihat hal ini semakin membuat Lao Feng marah kepada Babata, karena bagaimana bisa hal ini terjadi. Padahal dia itu sudah berjanji kalau Sushin akan baik-baik saja. Babata pun menjelaskan kalau Sushin tak akan mati. Seharusnya Lao Feng ingat dengan kalung yang pernah dirinya berikan kepada Sushin. Saat juga kita pun dibawa ke kediaman Lao Feng. Sushin yang tadi sudah menghembuskan napas terakhir, secara perlahan tubuhnya mulai mengalami sesuatu. Yang mana semua ini berasal dari jimat cinta abadi pemberian Lao Feng. Cahayanya pun mulai keluar dari kalung itu. Dan secara perlahan juga tubuh Sushin mulai terangkat. Tidak itu, kekuatan dari jimat cinta abadi juga mulai masuk ke dalam diri Sushin. Seiring berjalannya waktu, Babata pun mulai menjelaskan kalau kalung ini bernama jimat cinta abadi. Jimat itu diciptakan dari beberapa ras yang memiliki tubuh abadi di alam semesta. Materi genetik dari ras-ras ini diekstrak dan dimasukkan ke dalam jimat cinta abadi. Dan keberadaan jimat itu, maka nyawa seseorang dapat diselamatkan. Perkataan Babata bukanlah omong kosong, karena gen-gen dari Sushin mulai diperbaiki dan sekaligus juga digantikan oleh jimat cinta abadi. Lao Feng yang memiliki ingatan dari Golden Hornet mulai tahu tentang jimat ini, yang mana kini tubuh Sushin akan menjadi kekal abadi. Tapi sebagai bayarannya, dia itu tidak akan bisa berlatih. Dengan jimat itu juga, Sushin bisa hidup selama 100 zaman, asalkan jiwanya tidak kenapa-napa. Karena jika jiwanya rusak, maka sama saja Sushin bisa mati. Kini Lao Feng tahu kalau istrinya sedang menyerap energi jimat cinta abadi, dan ini dirinya akan hidup sangat lama. Babata membenarkan hal itu. Sekarang Sushin sudah menjadi manusia abadi. Sedangkan untuk menghabisinya, satu-satunya cara adalah menghancurkan jiwanya. Ini merupakan sebuah berkah besar bagi Sushin. Secara perlahan, memori kebersamaan Sushin bersama Lao Feng mulai kembali lagi. Selain itu, energi dari jimat cinta abadi sepenuhnya sudah diserap oleh Sushin. Dari kejauhan, Lao Feng pun hanya bisa menatap istrinya yang kini sudah kembali sadar. Ia pun kembali marah kepada orang-orang yang telah berani mengganggu keluarganya. Babata segera memberitahu kalau ini adalah perbuatan dari Actin, Yanhai, dan juga Nihelu. Nihelu memiliki kekuatan mental yang sama dengan Lao Feng. Namun dari segi kekuatan, dia tak akan bisa dibandingkan dengan Lao Feng. Setelah mengetahui semua itu, Lao Feng benar-benar menjadi sangat murka. Babata memberitahu kalau semua orang sudah mengira dia ini telah mati setelah bertarung habis-habisan dengan monster Golden Hornet. Bahkan untuk menghormati perjuangannya, umat manusia membuat patung-patung para pahlawan yang berjasa dalam menyelamatkan bumi. Tapi Actin dan Yanhai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih HR Alliance. Bersama dengan Helu, ketiga orang inilah yang kini menjadi penguasa baru di dunia. Mereka tidak segan-segan menghabisi begitu banyak orang hanya untuk mendapatkan harta dari para pahlawan yang telah gugur. Selain itu, ketiga orang ini sudah menyusun fondasi yang begitu kuat agar tak ada satupun orang yang berani menentang mereka. Lao Feng sama sekali tidak takut dengan mereka. Apalagi ketiga orang ini sudah sangat berani menyentuh keluarganya. Lao Feng juga menanyakan tentang keluarga dari 8 pahlawan yang telah gugur.
yang ternyata keluarga mereka juga telah diganggu. Bahkan yang paling buruk, salah satu saudara dari Henderson telah meninggal. Namun berita ini berhasil ditutupi seakan-akan kejadian itu hanyalah kecelakaan saja. Padahal itu tentu saja membuat Lo Feng marah, padahal mereka semua mengorbankan segalanya demi melindungi umat manusia. Namun para makhluk hina itu malah menari di atas pengorbanan para pahlawan. Lo Feng berjanji ketiga orang ini akan mendapatkan hukuman yang mengerikan dari dirinya, karena mereka itu telah berani melibatkan keluarganya dan juga telah mengganggu keluarga dari 8 pahlawan. Di sisi lain, Su Xin yang baru saja sadarkan diri sangat kebingungan apa yang telah terjadi kepadanya. Karena seharusnya tadi dia ini sudah mengembuskan napas terakhir. Di tengah kebingungannya, ia pun mendengar suara telepon, yang mana ini berasal dari Lo Feng. Melihat panggilan itu membuat Su Xin cukup terkejut. Ia langsung saja sadar kalau suaminya masih hidup dan tak lama lagi mereka itu akan kembali bertemu. Akhirnya Su Xin bisa tersenyum kembali. Sedangkan Lo Feng ini lagi OTW untuk memberikan hukuman. Tapi sebelum itu, ia memberikan pesan suara kepada Su Xin kalau dirinya ini akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Dia berpindah kepada Yan Hai yang sedang menikmati anggur dengan diiringi musik klasik. Bisa terlihat betapa puasnya Yan Hai setelah mendapatkan semua keinginannya. Tapi dia tidak sadar kalau semua kesenangan itu akan segera berakhir dalam hitungan detik saja. Ketika dirinya sedang menikmati semua ini, sekali juga lampu pun langsung padam yang membuat Yan Hai langsung panik. Karena dia ingat betul kemarin token listriknya baru saja diisi, tapi kenapa lampunya sudah padam. Selain itu, dia juga bisa merasakan seseorang berada di kediamannya. Yan Hai berusaha untuk tetap tenang karena bagaimanapun dia itu berada di tingkat bintang petualang tingkat 3. Jadi tidak mungkin bagi praktisi itu bisa datang dan mudah tanpa dirinya sadari. Namun bagaimana bisa dia tak bisa merasakan keberadaan dari praktisi itu. Ketika dia sedang mencari kesana kemari, pianonya pun mulai berbunyi yang membuat Yan Hai semakin panik. Apalagi semua barang-barangnya kembali berterbangan. Selain itu, senjata Lo Feng langsung saja menggores inisial namanya tepat di lukisan Yan Hai. Selain itu, senjata Lo Feng langsung saja menulis inisial namanya tepat di lukisan Yan Hai. Hingga pada akhirnya Lo Feng pun menampakkan wujudnya tepat di hadapan Yan Hai. Melihat sosoknya itu membuat Yan Hai benar-benar sangat terkejut, karena seharusnya Lo Feng ini sudah tiada. Namun bagaimana bisa dia berada di hadapannya? Tanpa basa-basi, Lo Feng langsung melancarkan serangan kepada Yan Hai. Dan kekuatan mental yang Lo Feng miliki, ia pun mudah merenggut kehidupan Yan Hai. Seketika saja, Yan Hai langsung lockout dari dunia dan wajah yang begitu ketakutan. Di sisi lain, Aktin yang sedang dalam perjalanan dikejutkan dengan kabar mengenai kematian Yan Hai. Selain itu, para dokter sama sekali tidak tahu bagaimana Yan Hai bisa meninggoy, karena tubuhnya itu baik-baik saja dan tak mengalami luka apapun. Aktin sadar betul hanya dengan kekuatan mental saja jiwa seseorang dapat dihancurkan dengan mudah. Tapi ia tidak tahu siapa pelakunya, karena Nihelu merupakan praktisi di bintang petualang tingkat 1, sedangkan Yan Hai berada di tingkat 3. Jadi tak mungkin bagi Nihelu bisa menghabisinya. Yang bisa melakukan hal itu hanyalah Aether dan Lo Feng saja. Namun mereka sudah dinyatakan gugur dalam pertarungan menghadapi Golden Hornet. Hingga dia pun baru sadar kalau tubuh Lo Feng belum ditemukan. Jadi bisa saja dia itu masih hidup. Dia berpindah ke kediaman dari Nihelu. Bisa terlihat kalau di sana ada begitu banyak penjaga yang menjaga kekediamannya. Tapi bagi Lo Feng ini sama sekali tidak sulit untuk dirinya lakukan. Dan kekuatan mentalnya, ia bisa tahu ada beberapa banyak penjaga yang berada di tempat itu. Dan itu juga bisa tahu saat ini Nihelu sedang berada di kamar berapa. Di sini terlihat kalau Nihelu sedang asik menonton berita tentang dirinya. Namun dia sangat kesal karena menjadi nomor 2 setelah Lo Feng. Ia sama sekali tidak ingin dibandingkan dengan Lo Feng yang sudah lebih dulu mati. Apalagi dia ini tak percaya diri kalau kekuatannya jauh melebihi Lo Feng. Saat juga, ia pun mendapatkan telepon dari Aktin untuk memberitahu tentang kematian dari Yan Hai. Hal ini tentu saja membuatnya terkejut, apalagi Aktin menduga kalau itu pasti adalah perbuatan dari Lo Feng. Meskipun Lo Feng sudah diumumkan telah mati, namun mereka lupa tubuhnya tak ditemukan. Ketika juga barang-barang di ruangan ini pun mulai berterbangan, yang mana Nihelu menjadi semakin panik, apalagi dia pun melihat Lo Feng yang telah datang. Ia segera memberitahu Aktin kalau Lo Feng benar-benar masih hidup.
Sedangkan dirinya itu akan segera menyusul Yan Hai. Seberapa keras pun Aktin melawan, tapi kekuatan Lo Feng berada jauh di atasnya. Dan mudah Lo Feng ini melakukan setiap serangan kepada Nihelu. Hal ini bisa terjadi karena Lo Feng telah mempelajari teknik bintang dari Golden Hornet. Jadi akan sangat mudah menghabisi Nihelu yang sedang ketakutan. Nihelu berusaha untuk menjelaskan, tapi Lo Feng tak ada niatan untuk mendengarkan pria yang telah mengganggu istrinya. Dan mudah Lo Feng pun menghabisi Nihelu. Sekarang tinggal Aktin saja. Aktin yang sedang berusaha menghubungi Nihelu langsung diangkat oleh Lo Feng. Ia pun memberitahu kalau selanjutnya adalah giliran Aktin. Seketika saja Aktin pun menjadi merinding. Ia sadar betul dan kekuatan Lo Feng sekarang dirinya tak akan bisa bersembunyi dimanapun. Namun Aktin memiliki sebuah ide yang mana dia segera kembali ke HR Alliance. Kemungkinan besar Aktin yang berusaha untuk mengalihkan perhatian Lo Feng dan mengundang begitu banyak awak media. Setelah itu, beberapa berita pun mulai menyiarkan berita tentang perjuangan para pahlawan ketika menghadapi monster Golden Hornet. Alasan Aktin mengundang begitu banyak awak media adalah untuk memberitahukan sebuah berita yang akan membuat dunia sangat terkejut. Tentu saja ini semua membuat orang-orang tertarik. Mereka sempat menduga kalau Hong dan Lei Shen sudah bangun. Kembali kepada Aktin, dia itu segera memberitahu kalau pahlawan ini pernah menghadapi monster tingkat raja sendirian. Selain itu, pertarungan terakhirnya dengan monster Golden Hornet telah berhasil menyelamatkan umat manusia dari bencana. Jadi, konferensi pers pada hari ini diadakan untuk mengingat para pahlawan yang terutama adalah Lo Feng. Di sini, Aktin terus saja memberikan pujian kepada kehebatan yang dimiliki oleh Lo Feng. Para praktisi yang menonton hal ini cukup penasaran mengapa Aktin melakukan hal itu secara tiba-tiba. Hingga ia pun mulai menyinggung tentang kemungkinan Lo Feng masih hidup. Karena bagaimanapun tubuhnya sama sekali belum ditemukan. Akhirnya ia pun mulai memberitahu kalau tujuannya mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan kalau Lo Feng masih hidup. Berita ini benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Aktin juga sangat bersemangat untuk memberitahukan hal ini. Bahkan dia itu sama sekali tidak bisa tidur. Di sisi lain, Lo Hua segera memberitahu kabar bahagia ini kepada Xu Xin. Namun tentu Xu Xin ini sudah tahu lebih dulu. Mereka semua pun akan menonton kehadiran dari Lo Feng. Kembali kepada Aktin, dia yang bergetar ketakutan menuju Lo Feng yang telah tiba. Kedatangan Lo Feng disaksikan oleh semua orang di dunia. Teman-temannya dan juga keluarganya menjadi sangat senang. Sedangkan Aktin terus saja memberikan pujian kepada Lo Feng dan berjanji akan memberikan dukungan kepadanya. Aktin sangat yakin kalau dengan seluruh masyarakat yang menonton hal ini, maka Lo Feng tak akan berani menghabisi dirinya. Sejak awal inilah rencana dari Aktin agar nyawanya bisa baik-baik saja. Namun meskipun begitu, ia tetap saja ketakutan. Sayang sekali rencana Aktin tak berjalan sesuai dengan pemikirannya. Karena ketika juga Lo Feng langsung melancarkan serangan kepadanya. Semua orang yang menyaksikan hal itu benar-benar sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Lo Feng melakukan tindakan kejam ini kepada Aktin? Tentak saja semua orang pun menjadi ketakutan kepadanya. Dengan mata Lo Feng yang berubah menjadi mata Golden Hornet, kemungkinan insting binatang Lo Feng kembali bangkit tanpa dia sadari. Kengerian yang Lo Feng tunjukkan ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Lo Feng melakukan hal ini. Bahkan beberapa orang sampai lari ketakutan ketika Lo Feng mulai mendekat. Para wartawan menanyakan kepadanya mengenai alasan Lo Feng menghabisi Aktin. Dan tatapan yang begitu dingin, Lo Feng mengeluarkan sebuah bola cahaya dan segera pergi dari tempat ini. Ternyata bola cahaya itu berisikan rekaman mengenai kejahatan yang selama ini telah dilakukan oleh Aktin, Yan Hai, dan Nihelu. Semua orang begitu terkejut karena baru mengetahui kalau ketiga orang ini sudah bertindak begitu kejam kepada keluarga dari para pahlawan. Semua stasiun berita segera menyiarkan hal ini agar semua orang bisa tahu alasan Lo Feng menghabisi ketiga orang itu. Berita ini juga memberitahukan tentang kembalinya Lo Feng. Selain itu, kematian dari Aktin, Yan Hai, dan juga Nihelu sudah disebarluaskan.
Alasan Lo Feng melakukan hal ini karena ketiga orang itu sudah berani melukai keluarga dari para pahlawan. Para praktisi yang mengetahui hal itu benar-benar kesal dengan perbuatan dari ketiga orang itu. Mereka pun sepakat kalau tindakan yang dilakukan oleh Lo Feng diizinkan karena telah memberikan hukuman kepada para penjahat. Xinlu kembali kepada Lo Feng, yang mana dia itu akan segera kembali pulang. Orang-orang yang melihat kedatangannya merasa begitu senang. Selain mereka, Lo Feng juga merasa sangat senang karena setelah sekian lama dirinya pulang juga dan akan segera menemui keluarganya. Tak begitu lama, Lo Feng pun akhirnya tiba di rumahnya. Tak lupa ia memberikan salam kepada mereka. Keluarga Lo Feng begitu senang karena bagaimanapun mereka sempat mengira kalau Lo Feng telah mati. Lo Feng segera memeluk Xu Xin dan memberitahu kalau dirinya sudah pulang. 我回来了，我回来了。 Xu Xin sangat senang, bahkan dirinya tak bisa menahan air matanya lagi. Lo Feng pun segera menggendong anak-anaknya. Setelah semua itu, Lo Feng ingin segera menepati janji yang belum sempat dirinya lakukan, yang mana dia itu akan segera menikahi Xu Xin. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Lo Feng pun segera dilaksanakan. Pernikahan Lo Feng ini benar-benar sangatlah megah. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh beberapa orang yang begitu penting. Bisa terlihat kalau di sana ada Yizong, wali kota pangkalan Jiangnan. Bahkan sang presiden Zhou juga berada di sini dan sedang menghampiri Lo Feng. Teman-temannya dari tim Tiger Teeth juga hadir di acara itu. Selain mereka, para pemimpin 5 negara besar juga telah hadir. Tentu saja melihat orang-orang yang begitu penting membuat MC begitu terkejut. Karena dia tidak pernah menduga kalau akan ada banyak orang penting di sini. Bahkan para praktisi tingkat tinggi juga ada di sana. MC ini begitu senang dan merasa ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah dirinya lupakan. Bahkan saking senangnya dia menjadi MC di acara pernikahan Lo Feng sampai-sampai membuat dia lupa dengan tugas yang sedang dirinya jalani saat ini. Untuk tidak melupakan kejadian ini, dia pun mencatat tanggal dan waktu dia berada di acara ini. Beberapa saat kemudian, MC pun memanggil pengantin wanita untuk segera masuk. Xu Xin dan mengenakan gaun yang begitu indah mulai diperlihatkan. Di sebelah Xu Xin juga ada sang kakek yang akan menemaninya untuk menemui Lo Feng. Kecantikan yang Xu Xin miliki benar-benar membuat semua orang kagum. Begitu juga dengan Lo Feng. Ia pun mulai mengingat tentang kebersamaan mereka selama ini. Selain itu, mereka berdua juga sudah membuat janji. Kalau kemanapun pesawat kertas ini diterbangkan, dia pasti akan mengingat tempat pertamanya. Kata-kata ini merupakan sebuah perumpamaan, bahwa sejauh apapun Lo Feng pergi nanti, dirinya itu pasti akan tetap pulang bersama Xu Xin. Selain Lo Feng, Xu Xin juga mengingat kebersamaan mereka selama ini, yang mana dia itu akan tetap menunggu Lo Feng. Kata-kata dan janji mereka inilah yang membuat perasaan cinta mereka begitu tulus. Di sini kita juga bisa tahu betapa setianya mereka berdua. Meskipun Lo Feng begitu sibuk, tapi Xu Xin tetap menunggunya, dan sama sekali tak mengubah perasaannya kepada Lo Feng. Orang-orang yang melihat pernikahan mereka benar-benar begitu senang. Bahkan bisa terlihat kalau Sugang sampai menangis bahagia melihat adik kesayangannya menikah. MC meminta kedua mempelai untuk saling menatap. Lo Feng pun segera mengucapkan sumpah janji pernikahan mereka demi menghalalkan Xu Xin. Tentu saja Xu Xin menerimanya, dan apapun yang terjadi ke depan, dirinya akan tetap mencintai Lo Feng sama seperti hari ini. Mau jarak mereka sejauh apapun, dirinya akan tetap menunggu kepulangannya. Pada akhirnya, Lo Feng dan juga Xu Xin telah resmi menjadi suami istri dan juga telah menghalalkan hubungan mereka. Semua tamu yang melihat hal ini benar-benar sangatlah senang. Mereka semua memberikan ucapan selamat kepada Lo Feng dan juga Xu Xin. Di tengah kesenangan ini tentu ada sedikit kesedihan, karena Hong dan Lei Shen tak bisa menghadiri acara pernikahan Lo Feng. Padahal kedua orang ini ada sosok yang berarti bagi Lo Feng. Nah, ternyata pernikahan Lo Feng juga telah disiarkan di seluruh dunia. Semua orang yang melihatnya begitu senang dan juga terharu. Selain itu, di sisi lain, Yoru juga sedang menyaksikan pernikahan Lo Feng sambil menunggu Hong dan juga Lei Shen bangun. Tak begitu lama, Beishan dan juga Yusao datang menghampirinya. Di sini Beishan tahu betul kalau kondisi fisik Hong dan juga Lei Shen telah pulih. Hanya saja jiwa mereka masih tertidur. Dan teknologi yang mereka miliki saat ini, mereka tak memiliki pilihan lain selain menunggu mereka bangun. Hingga tak lama kemudian, tekanan darah di jantung Hong pun mulai sedikit berdetak. Mengetahui hal ini benar-benar membuat Beishan cukup terkejut, karena gelombang otak dari Hong sudah pulih. Kabar ini tentu saja membuat mereka bertiga sangatlah senang. Apalagi secara perlahan-lahan Hong mulai membuka matanya.
Dokter pun diminta untuk segera kemari demi memeriksa kondisi Hong. 馆主恢复脑电波了。 Sedangkan di luar bumi bisa terlihat kalau Lo Fang sudah memulai perjalanannya dan kapal naga hitam. Ia juga baru tahu kalau Hong dan Lei Shen sudah kembali sadar. Babata memberitahu kalau gelombang otak mereka telah pulih di siang hari tadi. Mereka baru sadar ketika Lo Fang telah meninggalkan atmosfer bumi. Akademi berusaha untuk menghubungi Lo Fang, namun tentunya mereka sudah berada di luar angkasa. Jadi akan sangat sulit untuk mencari sinyal. Tapi untung saja ada Babata yang bisa mengetahui segala informasi yang terjadi di bumi. Jadi karena itulah Lo Fang bisa tahu mengenai kebangunan Hong dan juga Lei Shen. Sebenarnya Lo Fang ingin kembali, tapi kristal energi mereka sangatlah terbatas. Jadi lebih baik mereka ini tetap pergi ke Mars, dan ketika kembali barulah Lo Fang bisa menemui Hong dan juga Lei Shen. Lo Fang paham dan akan tetap pergi ke Mars meskipun dia saat ingin bertemu dengan mereka. Lo Fang penasaran mengapa Babata memilih planet Mars sebagai perjalanan pertamanya. Tentu saja tujuan mereka kemari adalah untuk mencari logam besi. Karena binatang bertanduk emas membutuhkan begitu banyak logam besi untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika Mars sudah terlihat, mereka pun segera melakukan peloncatan. Di sini Lo Fang penasaran sebenarnya apa yang ada di Mars, karena bagaimanapun umat manusia sudah pernah melakukan observasi, tapi mereka itu tak menemukan apapun. Babata merasa itu sangat wajar, karena teknologi yang dimiliki oleh umat manusia tak akan mungkin bisa melihat dengan jelas apa yang berada di sana. Babata segera mengaktifkan penglihatan eksternal yang membuat Lo Fang bisa melihat seluruh luar angkasa dengan begitu jelas. Selain itu, Babata mulai menambahkan kecepatan agar mereka bisa segera memasuki atmosfer dari planet Mars. Pada awalnya, semua orang pasti mengira kalau Mars hanyalah sebuah planet yang diisi oleh pasir saja. Hingga ketika juga Lo Fang pun melihat reruntuhan dari peradaban kuno. Babata menjelaskan kalau itu adalah pangkalan armada antar bintang milik Kekaisaran Silver Blue. Alasan mengapa pesawat luar angkasa yang dikirim kemari tak pernah kembali ke bumi adalah karena tempat itu memiliki sebuah sistem yang mencegah benda asing mendekati Mars. Lo Fang tak menduga kalau armada antar bintang akan diletakkan di sini. Namun dia masih heran mengapa tidak ada invasi alien yang datang ke bumi. Padahal planet Mars dan juga bumi tidak begitu jauh. Babata menjelaskan kalau peradaban manusia itu hanya berkisar puluhan ribu tahun. Jadi bisa saja rasa alien lebih dulu ada di bumi daripada umat manusia. Selain itu, bumi juga merupakan bagian dari sistem bintang milik Kekaisaran Silver Blue. Di sini bumi dijadikan sebagai planet untuk mengembangbiakan beberapa monster kuat, yang mana hal itu digunakan untuk dijinakan dan akan dijual lagi agar bisa mendapatkan keuntungan. Lo Fang tentu saja terkejut, apalagi setelah tahu kalau ini telah dimulai sejak 70 juta tahun yang lalu. Babata membenarkan hal itu. Dulu dinosaurus merupakan monster yang dimiliki oleh Kekaisaran Silver Blue. Pada saat itu, para dinosaurus begitu laku ketika dijual. Namun, ada begitu banyak dinosaurus yang mati ketika asteroid besar memasuki bumi. Lo Fang baru tahu kalau sejarah 200 juta tahun yang lalu ternyata hanyalah peternakan yang dilakukan oleh Kekaisaran dari Silver Blue. Di sini Babata yakin kalau Lo Fang pasti sadar kalau markas antar bintang ini sangatlah mirip dengan piramida di bumi. Hal itu cukup wajar karena piramida di bumi merupakan tempat tinggal dari pemilik peternakan monster. Peringkat mereka tergolong sangatlah rendah. Namun piramida di bumi sudah banyak rusak akibat terlalu lama ditinggalkan. Sedangkan armada yang mereka lihat saat ini tergolong masih sangat bagus. Karena dulu Kekaisaran Silver Blue sangatlah memperhatikan tempat ini. Karena Mars memiliki simpanan logam yang begitu melimpah. Jadi sangatlah wajar mengapa Kekaisaran mendirikan armada kapal di tempat ini. Karena mereka perlu mengangkut begitu banyak logam besi. Namun armada ini tidak mudah dihancurkan oleh Huyanbo. Sedangkan logam-logam ini tetap berada di planet Mars. Lo Fang baru tahu kalau Huyanbo lah yang menghancurkan armada itu. Babata menjelaskan kalau emas kristal Aether adalah logam kosmik. Nilai dari logam mulia itu berada di nilai A8. Kadang-kadang logam itu jatuh ke bumi sebagai meteoroid dan makhluk bumi menyebutnya sebagai besi luar angkasa. Selain itu, logam di alam semesta ini dibagi menjadi kelas A sampai Z dan angka yang berbeda juga. Salah satunya adalah pecahan tembaga yang dimiliki oleh Lo Fang yang merupakan kelas F9. Logam ini tentu saja sangatlah berharga. Sekarang monster Golden Hornet sudah mencapai tingkat 3 ranah bintang. Jadi dia itu memerlukan logam kelas B untuk meningkatkan kekuatannya.
Setelah mencapai tingkat alam semesta, maka membutuhkan logam kelas C untuk dimakan. 他为什么要摧毁舰队啊？地球，仪态晶晶，像你的赤混同五残片已经进入糖心级3阶，修 C 级金属了。 Seharusnya Lo Feng pun bisa tahu alasan Babata membawanya kemari. Ia pun meminta Lo Feng untuk tak membuang waktu karena mereka harus segera melakukan penambangan kepada begitu banyak logam mulia. Lo Feng paham dan akan mulai melakukan pencarian di mana logam-logam itu berada. Setelah tahu di mana tempat logam itu berada, Babata terlihat begitu antusias. Mereka pun segera melakukan pencarian dan juga penjelajahan di Mars. Lo Feng dan Babata yang sudah masuk ke dalam tambang benar-benar terkejut dengan banyaknya biji berkualitas tinggi. Bahkan Babata saja sampai-sampai tidak bisa menyembunyikan wajah senangnya. Karena bagaimanapun jumlah dari biji besi ini benar-benar melimpah. Selain dia, Lo Feng juga sama terkejutnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung saja menyerap semua biji besi itu ke dalam cincin alam semestanya. Tidak sampai di situ saja, Babata juga langsung mengeluarkan ribuan atau bahkan jutaan biji besi ini keluar dari gedung. Mereka berdua benar-benar sangat menikmati harta yang telah mereka dapatkan di planet Mars. Lo Feng pun menanyakan berapa banyak biji besi yang mereka dapatkan. Logam tingkat C8 ada sekitar 2,34 ton. Tingkat B8 ada 33.600 ton, sedangkan untuk A8 karena terlalu banyak, Babata sendiri tak bisa menghitungnya. Lo Feng pun berencana untuk menyimpan semua ini ke dalam ruang penyimpanan mereka. Karena bagaimanapun dia itu ingin segera kembali ke bumi. Tapi Babata meminta dia untuk tak tergesa-gesa karena bagaimanapun di tempat ini ada harta yang lebih berharga lagi. Tapi Lo Feng tak melihat apapun lagi. Karena mereka ini sudah melakukan pembersihan kepada beberapa harta. Babata mengingatkan Lo Feng kalau harta berharga di tempat ini bukanlah tambang ataupun barang di gudang, melainkan piramida yang dibangun dengan kristal ether emas. Atau bisa dikatakan Babata itu ingin Lo Feng membawa piramida ini. Lo Feng paham dan langsung saja menggunakan cincin penyimpanannya yang bahkan mampu menelan satu planet jika dia mau. Setelah mendapatkan semuanya, Babata pun mengajak Lo Feng untuk kembali. Sebenarnya kalau di novel, penjelajahan Lo Feng di Mars agak lama karena ada beberapa barang yang dijelaskan cukup detail. Namun di Donghua ini sangat dipersingkat, bahkan Lo Feng saja akan segera kembali ke bumi secepat ini. Di dalam pesawatnya, Lo Feng itu akan menyerahkan kepulangannya kepada sistem otomatis. Jadi dia itu bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan luar angkasa. Sedangkan Babata sedang menikmati harta-harta yang telah mereka dapatkan. Di sini Lo Feng tahu betul kalau logam tingkat A8 sama sekali tidak bisa membantu pelatihan tubuh monster bertanduk emasnya. Jadi mengapa mereka membawa logam A8 sebanyak itu? Babata yakin kalau Lo Feng masih tidak tahu mengapa logam A8 juga ikut ditambang. Karena meskipun itu tak bisa meningkatkan kekuatan monster bertanduk emas, tapi logam A8 masih bisa digunakan sebagai bahan penempaan ataupun transaksi jual beli. Selain itu, logam A8 memang tidak begitu mahal. Tapi bagaimana jika mereka menjualnya dalam skala yang besar? Maka tentunya jumlah uang yang akan mereka dapatkan juga akan sangat bertambah. Andai saja mereka menukarnya dengan mata uang luar angkasa, maka Lo Feng itu bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli beberapa barang keperluannya. Seperti baju tempur baru yang akan meningkatkan tubuh fisik manusia Lo Feng dan yang lainnya. Selain itu, dia juga bisa membeli senjata kelas tinggi untuk meningkatkan kekuatan pertarungannya. Dan uang itu juga Lo Feng bisa membuat Mo Yanpin ke tingkat selanjutnya. Melihat Babata yang bergoyang-goyang, Mo Yanpin pun ikut bergoyang-goyang bersamanya. Sebenarnya inilah alasan Babata membawa Lo Feng ke Mars. Karena untuk melakukan perjalanan luar angkasa, Lo Feng itu memerlukan modal dasar. Lo Feng tak menduga ketika keluar bumi, ternyata uang juga akan sangat dibutuhkan. Berhubung Lo Feng ingin cepat pulang, jadi dia pun akan meningkatkan kecepatan pesawatnya. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, pesawat naga hitam akan melakukan pelindungan. Karena mereka itu akan melewati lubang cacing. Di dalam perjalanan itu, Babata memberitahu kalau sebenarnya Huyan Bo sudah meninggalkan 3 akun rekening bank luar angkasa kepada Lo Feng. Dan itu semua hanya bisa diambil oleh Lo Feng saja. Namun Lo Feng harus meningkatkan kekuatannya baru bisa menggunakan ketiga akun bank itu. Jadi selama tubuh manusia Lo Feng belum mencapai level bintang, maka dia tak diizinkan untuk menggunakan ketiga akun banknya. Jadi sumber penghasilan Lo Feng hanyalah kristal ether emas saja. Lo Feng paham hanya saja ada satu hal yang ingin dirinya tanyakan kepada Babata, yang mana dia penasaran mengapa Huyan Bo menghancurkan armada antar bintang.
Karena ketika Huyanbo melakukan penghancuran, kristal ether emas yang ditambang di Mars pun ikut ditinggalkan. Ternyata Huyanbo terpaksa melakukan hal itu. Karena meskipun dia adalah orang yang terkuat di tingkat abadi, namun di luar sana masih ada yang lebih kuat dari dirinya. Dan apesnya Huyanbo malah bertemu dengan orang kuat itu. Untuk melarikan diri, Huyanbo pun harus bersusah payah. Bahkan dia itu juga mendapatkan luka yang cukup parah. Untuk menghindari pengejaran, Huyanbo menutup tata surya dari beberapa planet di sekitaran persembunyiannya. Hal itu pun mengakibatkan bumi dan planet yang lainnya tak bisa terdeteksi dari tata surya. Bahkan galaksi Bima Sakti juga tak bisa diketahui. Sedangkan untuk armada antar bintang di Mars hanyalah tumbal saja. Mendengar hal itu benar-benar membuat Lo Feng terkejut. Karena armada bintang yang begitu banyak di hadapan Huyanbo hanyalah sebuah pasukan kecil saja. Tidak heran mengapa dia disebut sebagai salah satu sosok yang memiliki kekuatan paling hebat. Seketika itu juga Lo Feng pun mulai kepikiran dan betapa berbahayanya alam semesta. Tak begitu lama, mereka ini pun hampir sampai di bumi. Babata memberitahu, andai saja tata surya bumi ditemukan, maka bisa dipastikan bumi akan menjadi sebuah produk. Bagi orang yang kuat yang berhasil mendapatkan bumi, maka dia jugalah yang bisa memutuskan nasib dari umat manusia. Tentu saja Lo Feng tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Maka karena itulah dia ini akan menjadi sekuat mungkin sebelum area kekosongan bumi diketahui. 强者顺手消灭的池鱼。 但虚无区域被发现，必决定地球人类的生死。 尽可能的变强。 Kembali ke bumi, yang mana berita mengenai sadarnya Hong dan Lei Shen sudah disebarkan melalui berbagai media. Orang-orang yang mendengar kabar ini sangatlah senang, karena kedua pahlawan yang sudah lama koma kini kembali sadarkan diri. Para praktisi yang mendengar hal itu juga langsung mengunjungi Hong dan juga Lei Shen, termasuk juga Lo Feng yang baru saja pulang dari Mars. Hong begitu berterima kasih kepada mereka karena sejak dirinya dan Lei Shen tidak ada, Lo Feng dan yang lainnya sudah sangat bekerja keras. Tidak hanya itu, dia juga tahu kalau Lo Feng lah yang telah menyelamatkan mereka ketika berhadapan dengan monster Golden Hornet. Dia juga sudah mengorbankan segalanya untuk menghabisi monster itu. Dan tidak lupa membasmi 3 hama yang telah membuat kekacauan di dunia ini. Berkat semua yang dilakukan oleh Lo Feng telah membuat kehidupan umat manusia kembali damai. Jadi karena itulah Hong dan Lei Shen benar-benar berterima kasih kepadanya. Lo Feng merasa ini semuanya bukan berkat dirinya saja, karena ada teman-temannya yang selalu membantu dirinya. Berhubung mereka berdua itu telah melewatkan pesta pernikahan Lo Feng, jadi Lei Shen meminta untuk menemani mereka minum bersama. Hong sadar betul kalau tidak ada lagi monster di bumi yang perlu mereka takuti. Hanya saja di luar angkasa masih terdapat orang-orang yang memiliki kekuatan hebat. Bahkan dia saja tidak tahu akan seberapa kuat orang-orang itu. Di dalam ternyata sedang diadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kebangunan Hong dan juga Lei Shen. Di dalam ruangan Hong, dia itu membawa Lei Shen dan Lo Feng untuk minum bersama. Hong juga memberitahu kalau dirinya dan Lei Shen sudah memikirkan sebuah rencana. Dari peradaban kuno, mereka ini mengetahui kalau bumi hanyalah planet tanpa tuan di wilayah Kekaisaran Yinlan atau Silver Blue. Berkat Babata, Lo Feng juga telah mengetahui hal itu. Selain hal itu, Hong juga tahu di dalam alam semesta lain sering ditemukan sistem perbudakan. Tentu bumi yang tak memiliki tuan akan menjadi incaran banyak orang. Kemungkinan besar umat manusia akan dijadikan sebagai budak. Jadi satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi hanyalah bertambah kuat saja. Lo Feng tentu akan bergabung bersama mereka. Apalagi mereka bertiga ini ada para praktisi terkuat yang dimiliki oleh bumi. Karena Lo Feng sudah bergabung, jadi Lei Shen memberitahu kalau dia adalah kakak kedua dan Hong adalah kakak pertama untuk Lo Feng. Dan ini mereka pun bersumpah menjadi saudara apapun yang terjadi. 我一个，起修炼吧，共同进退。 Babata tidak terlalu memikirkan sumpah mereka. Apalagi Hong dan Lei Shen merupakan praktisi yang sangat kuat. Hanya saja mereka itu tidak memiliki guru dan gen yang baik. Jadi jika Hong dan Lei Shen ingin naik ke tingkat bintang, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 60 tahun. Lo Feng pun meminta Babata untuk memberikan teknik rahasia pelatihan kesatria kepada Hong dan juga Lei Shen. Namun Babata tidak mau karena latihan itu tidak boleh diberikan kepada siapapun selain murid dari planet Yumo. Mengetahui hal itu, Lo Feng pun memberitahukan sesuatu kepada Babata yang seketika saja membuat dia setuju. Di sini Lo Feng pun membawa Lei Shen dan Hong menuju ke kapal luar angkasa Yunmo. Mereka yang baru saja sampai di sana benar-benar terkejut karena di pulau berkabut ternyata memiliki peradaban asing yang dicari-cari. Lo Feng telah memberitahu mereka tentang peninggalan dari planet Yumo pada 50.000 tahun yang lalu. Sejak saat itu jugalah planet Yumo terus mencari kandidat yang cocok untuk menjadi bagian dari sekte.
Lao Feng menanyakan kepada mereka apakah Hong dan Lei Shen ini bersedia untuk menjadi murid dari planet Yumo. Hong setuju, apalagi di planet Yumo hanya ada Lao Feng saja dan juga AI yang begitu imut yang selalu mendampingi Lao Feng. Lei Shen yang tahu hal itu merasa sangat senang karena dengan tidak adanya murid lain, mereka itu bisa belajar sepuasnya dan tak terikat dengan peraturan apapun. Jadi karena itulah mereka berdua akan bergabung. Babata yang mendengar mereka mengejek-ngejek tuannya segera keluar untuk memarahi Lei Shen. Lao Feng berusaha untuk menenangkan amukan dari Babata. Karena mereka sudah mau berguru, jadi Babata tidak akan menyembunyikan kehadirannya lagi. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada mereka. Meskipun tuannya sudah tiada, namun dirinya lah yang akan mewakili Huyanbo untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Saya juga Babata pun memperlihatkan wujud tuannya kepada mereka. 混蛋！这个头上长角的小姑娘， 但我会替他老人家，不要隐藏了。 Melihat sosok yang luar biasa dari Huyanbo, seketika saja maut mereka terpukau. Babata memberitahu kepada tuannya kalau planet Yuanmo kini memiliki 2 murid baru. Babata pun meminta Hong dan Lei Shen untuk memberikan hormat kepada Huyanbo. Tanpa sedikit pun keraguan ataupun kesombongan, Hong dan Lei Shen langsung memberikan hormat kepada Huyanbo. Karena mereka sudah resmi menjadi murid, jadi Lao Feng pun akan memberikan kristal muya kepada mereka. Yang mana hal itu akan sangat membantu dalam pelatihan. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan 40 buah. Lei Shen begitu terkejut karena Lao Feng memiliki begitu banyak kristal muya. Tapi ini bukanlah milik Lao Feng, melainkan peninggalan yang diberikan oleh Huyanbo kepada para muridnya. Pada akhirnya mereka pun mulai berlatih di bawah bimbingan dari Babata. Lei Shen yang sudah mempelajari teknik baru mulai mempelajarinya. Yang mana ia sangat terkejut karena gerakan yang baru saja dirinya pelajari jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pergerakan pedang 9 gunturnya. Hong juga begitu senang karena mendapatkan penjelasan yang sangat jelas. Bahkan semua ini benar-benar bisa dia pahami dengan baik. Babata pun cukup membanggakan hal itu. Di sini ia tahu betul kalau Hong dan Lei Shen belajar dengan sangat cepat. Dan adanya pelajaran dari planet Yunmo, maka bisa dipastikan kekuatan mereka itu akan meningkat dengan pesat. Jadi lebih baik Lao Feng ini berhati-hati. Karena bisa saja ia ketinggalan dari Hong dan Lei Shen. Apalagi tubuh manusia Lao Feng masih berada di bintang petualang. Jadi masih ada begitu banyak tingkatan yang harus mereka naiki. Namun perlu diingat juga kalau sekarang tubuh asli Lao Feng adalah dunia batin. Dan sekarang dia itu sudah berada di ranah bintang tingkat 3. Asalkan Lao Feng tak melewati tingkat itu, maka tubuhnya juga masih bisa bertambah. Bisa dikatakan kalau Lao Feng bisa meningkatkan kekuatan fisiknya dengan sangat cepat. Babata meminta Lao Feng untuk tidak khawatir karena dia itu sudah mengatur semuanya. Di sisi lain, tepatnya di luar angkasa, bisa terlihat kalau ada sebuah pesawat luar angkasa, yang mana itu mulai mendekati tata surya dari bumi. Terdengar kalau orang-orang di dalam pesawat itu berhasil melarikan diri dari sesuatu. Pada awalnya mereka mengira sudah tak bisa berlari kemana lagi. Namun di pelarian itu mereka pun menemukan lubang cacing alami. Berkat hal itulah mereka ini diselamatkan. Mereka pun akan memanfaatkan lubang cacing ini untuk menghubungi klan mereka. Ketika melakukan pemeriksaan, orang-orang ini pun kembali terkejut. Karena galaksi ini adalah area kekosongan. Mereka pun yakin kalau area kekosongan ini telah ditutupi oleh orang kuat misterius pada puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka sangat senang karena berhasil menemukan harta yang begitu besar. Selain itu, mereka juga tahu kalau orang terkuat ini sudah gugur. Jadi, dan terbukanya area kekosongan, maka bisa dipastikan ada harta berharga di dalamnya. Mereka pun akan segera melakukan pencarian kepada area ini, terutama planet yang memiliki kehidupan. Karena tak lama lagi mereka itu akan menguasai tempat ini. Sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Lao Feng akan melakukan latihan sparring dan Hong dan juga Lei Shen untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, evolusi terakhir dari Lao Feng juga akan segera dimulai. Untuk orang-orang yang mengincar bumi sepertinya belum terlihat. Apalagi Lao Feng ini terlihat akan kembali melakukan perjalanan keluar angkasa. Bahkan kini dia itu sudah bisa pergi lebih jauh lagi. Lao Feng sebenarnya agak takut karena mereka akan melewati lorong hitam. Tapi Babata memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ada dia. Nah, tujuan mereka selanjutnya adalah planet Naga. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.